Marilah ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Hai puji namanya terang cahaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima hukum kasih yang diambilkan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 yang demikian. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan mendengarkan hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dalam doa yang demikian. Bapa yang di surga, Bapa yang kekal dan maha kudus, bahwa kami ini orang berdosa, yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa, yang cenderung berbuat jahat dan tidak mampu berbuat baik, dan terus-menerus melanggar hukum dan perintah-Mu yang kudus. Di hadapan hukum-Mu yang suci, nyatalah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, melalui kesadaran cipta kami akan keagungan rahmat-Mu, buatlah kami bersyukur dalam segala hal. Buatlah jiwa kami rindu untuk selalu berhimpun di sekitar sabda-Mu, sehingga rasa kami menyatu dengan kehendak-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami.
Terimalah berita anugerah dari Tuhan melalui 2 Timotius 1 ayat 9-10 demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita menerima petunjuk hidup baru melalui Kolose 3 ayat 12, demikian sabda Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita menanggapi melalui KJ 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menerima sabda Tuhan. Izinkanlah saya tidak memakai masker dan kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pelayanan sabda. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih dan kemurahan, kami sungguh bersyukur Engkau menyertai jemaat Tuhan, menyertai kami semuanya, sehingga sampai saat ini kami di dalam keadaan sehat sejahtera karena pertolongan Tuhan. Tuhan, bagi kami firman-Mu adalah makanan rohani kami. Maka tanpa sabda-Mu, iman kami menjadi lemah. Syukur pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bukalah hati kami masing-masing. Berkatilah hamba-Mu yang melanjutkan sabda-Mu, sehingga oleh firman-Mu, iman kami dikuatkan, pengharapan kami dikokohkan, dan hidup kami Tuhan arahkan sejalan dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami naikkan. Kita mengucapkan, amin. Matius 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa menerima air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam jemaat, saya doakan seluruh warga jemaat, bahkan seluruh bangsa Indonesia sehat dan sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih, pada awal abad 19, ada seorang petani yang menggarap sawahnya. Tiba-tiba dia mendengarkan jeritan orang minta tolong. Maka Pak Tani yang bernama Fleming ini kemudian mencarinya, dicari di mana ini. Akhirnya ketemu ada seorang anak yang tenggelam di rawa yang berlumpur, rawa hisap. Semakin dia bergerak, tubuhnya semakin turun, semakin tenggelam. Maka dengan sigapnya Pak Fleming ini kemudian menolong anak ini dan akhirnya anak ini selamat. Pagi harinya, di rumah Pak Fleming kedatangan tamu agung. Orangnya berpakaian bagus, naik kereta. Dia seorang bangsawan. Namanya Lord Randolph Churchill. Bapaknya anak ini. Dia datang berterima kasih kepada Pak Fleming yang sudah menolong anaknya. Bahkan dia datang membawa uang cukup banyak sebagai rasa terima kasihnya. Tetapi Pak Fleming menolak pemberian uang. Bagi Pak Fleming, menolong sesamanya adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, Pak Churchill kemudian mencoba mencari jalan. Bagaimana bisa mengimbangi kebaikan Pak Fleming ini. Setelah tahu bahwa Fleming punya anak yang kebetulan umurnya seumur dengan anaknya, sebaya dengan anaknya. Kemudian Pak Churchill ini menawarkan usulan, berilah kesempatan kepada saya untuk membiayai anakmu. Siapa tahu nanti anakmu anak yang pandai dan budinya luhur seperti bapaknya, tentu akan berguna bagi masyarakat. Akhirnya Pak Fleming setuju. Anak Pak Fleming yang bernama Alexander Fleming disekolahkan. Sejak elementary, sekunderi sampai perguruan tinggi. Dan akhirnya ia lulus dari Fakultas Kedokteran St. Mary Hospital. Yang pada waktu itu sangat terkenal kedokterannya. Akhirnya Alexander Fleming menjadi dokter yang cerdas. Dokter yang terkenal. Bahkan dia menjadi penemu antibiotika penisilin. Melalui penemuan Alexander Fleming ini, ratusan ribu tentara yang menjadi korban peperangan dalam Perang Dunia Kedua tertolong oleh obat penisilin ini. Bahkan anaknya Randolph Churchill sendiri yaitu Winston Churchill, jiwanya tertolong melalui obat penisilin ini. Jemaat yang kasih, melalui cerita ini kita diingatkan, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan sesamanya. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Bahkan kita perlu berbuat baik kepada orang lain. Karena di dunia ini hukum alam mesti terjadi. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Fleming menabur kebaikan dan ia menuai kebaikan. Anaknya kemudian menabur kebaikan lagi. Kita dipanggil di dalam hidup ini untuk menabur kebaikan. Bacaan kita hari ini juga memanggil kepada kita umat Tuhan
untuk menabur kebaikan dengan cara menyambut sesama dalam keramah tamahan. Kita dipanggil menyambut sesama dalam keramah tamahan. Jemaat yang kasih, di zaman modern ini keramah tamahan mulai meluntur, bahkan mulai menghilang. Orang menjadi sangat individualistis, orang menjadi sangat egoistis. Tidak sedikit para orang tua yang wanti-wanti menasihati anaknya, hati-hati dengan orang asing yang belum kamu kenal. Karena memang banyak pengalaman keramah tamahan kita disalahgunakan oleh orang yang belum kita kenal, yang ternyata mereka adalah penipu atau penjahat. Pada waktu saya menjadi pendeta di gereja di sini awal-awal, hanya awal saja sudah paling tidak 4 kali orang yang berpura-pura mengaku mencari suaminya di Solo, tidak ketemu, kehabisan uang, padahal bawa anak, kita carikan tempat pemundukan, kita beri sangu, kita antar sampai terminal, ternyata hanya menipu. Ada lagi yang mengatakan bahwa mobilnya rusak di sono, pada waktu itu belum ada telepon. Dia mengaku warga gereja minta tolong supaya bisa ndandakke mobilnya, dan akhirnya juga hanya menipu. Keramah tamahan kita memang kadang-kadang disalahgunakan oleh orang lain. Namun jemaat, Ibu Teresa menasihati kita, apapun yang terjadi, supaya umat Tuhan terus melakukan perbuatan baik. Nasihat Ibu Teresa demikian, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tetapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu, tetapi bagaimanapun jujur dan terbukalah. Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain jadi iri, tetapi bagaimanapun berbahagialah. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tetapi bagaimanapun, jadilah sukses. Apapun yang kau bangun selama bertahun-tahun, bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam 1 malam. Tetapi bagaimanapun, bangunlah dan terus berkarya. Kebaikan yang kau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tetapi bagaimanapun, teruslah berbuat baik. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan mereka. Berbuat baik, melakukan keramah tamahan, kita bisa mendapatkan tantangan. Tetapi kita tetap dipanggil terus untuk berbuat baik dan melakukan keramah tamahan. Karena menurut Rasul Paul di Rom 6, kita ini sudah dikuduskan oleh Kristus. Kita menjadi miliknya. Maka kita dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata kelaliman. Jemaat yang kasih, keramah tamahan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, memakai kata philoxenia. Bapak Ibu bisa melihat di layar, philoxenia. Dari kata philo, aku mengasihi, ada kata philia, kasih. Kasih persahabatan. Xenia, xenos, orang asing. Jadi philoxenia adalah mengasihi orang lain sebagai sahabat.
Itulah keramah tamahan. Orang lain bukan dipandang sebagai musuh. Orang lain bukan dipandang sebagai outer group, tetapi orang lain dipandang sebagai sahabat. Demikian juga di dalam bahasa Inggris, keramah tamahan memakai kata hospitality. Itu memakai dari bahasa Latin hospice yang artinya orang lain atau orang asing. Namun di dalam Alkitab kita, selain memakai kata philoxenia, keramah tamahan juga memakai kata xenodokeo. Xeno kita tahu itu orang asing, dekomai menerima. Jadi keramah tamahan berarti orang yang mau menerima orang asing, mau menerima orang lain. Dia menjadi tuan rumah yang begitu hangat kepada orang yang datang kepadanya. Itulah panggilan Tuhan kepada umatnya, supaya umatnya menjadi umat yang terbuka kepada sesamanya. Dan alasan kenapa umat Tuhan perlu melakukan keramah tamahan itu karena yang pertama, keramah tamahan itu karakter umat Tuhan yang utama. Banyak ayat di dalam Alkitab yang memanggil umatnya supaya melakukan keramah tamahan. Paling tidak kita bisa membaca di Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Ketika siang hari panas terik, tenda Abraham didatangi 3 orang yang tidak dia kenal. Apa yang dilakukan Abraham? Dengan tergopoh-gopoh Abraham menyambut tamunya. Kemudian Abraham membersihkan kakinya. Abraham kemudian menyiapkan minuman dan makanan yang sangat baik bagi tamunya. Dan akhirnya tamunya menghargai keramah tamahan Abraham. Abraham diberkati. Bahkan Abraham kemudian diberikan janji tahun depan istrimu Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Ternyata tamunya adalah Tuhan sendiri. Maka kitab Ibrani pasal 13 juga mengingatkan pada kita supaya kita sering memberi tumpangan kepada orang lain, karena jangan-jangan yang kita lakukan itu kita memberi tumpangan kepada malaikat. Kitab Ibrani mengutip pengalaman di dalam Kejadian 18 tadi. Yang kedua, kita juga diingatkan kejadian yang dialami Nabi Elia. Ketika wilayah Israel kering, tidak ada makanan, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat, wilayah Sidon. Sidon itu di luar Israel, di tempatnya orang bukan umat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Elia sampai di daerah Sarfat, ada seorang janda yang menyambut Elia dengan keramah tamahan. Sekalipun dia tinggal memiliki tepung yang sangat sedikit dan minyak yang sedikit dibuli-bulinya. Ibu janda yang miskin ini membuatkan roti bagi Elia. Keramah tamahan janda Sarfat ini kemudian mendapat upahnya. Melalui Elia, janda Sarfat diberkati. Tepung dan minyaknya tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan janda Sarfat tadi. Itu yang pertama. Jadi karakter utama umat Tuhan adalah keramah tamahan, seperti yang dilakukan oleh Abraham maupun oleh janda Sarfat. Yang kedua, jemaat, umat Tuhan perlu melakukan keramah tamahan karena Allah lebih dahulu sudah bersikap ramah kepada umatnya. Itu nampak di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ke-8 yang demikian bunyinya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah
menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi seteru Allah, Allah sudah melakukan keramah tamahan, menerima kita, bahkan memberikan Kristus mati untuk kita umat-Nya. Alasan yang ketiga, umat Tuhan perlu melakukan keramah tamahan karena apa? Karena mereka dulu juga orang asing. Maka mereka perlu juga menghargai orang asing. Itu nampak di dalam Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-33 sampai 34. Imamat 19 memanggil kepada umat Tuhan demikian, apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Umat dipanggil untuk menghargai kepada orang asing. Ayatnya yang ke-34, orang asing yang tinggal bersamamu harus sama-sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Nasihat Tuhan logis sekali. Abraham dulu juga orang asing. Dia dulu dari Haran. Israel sendiri juga dulu orang asing, dia dulu budak di Mesir. Hanya karena kemurahan Tuhan dia boleh masuk ke tanah perjanjian. Karena dia dulu orang asing, maka mereka juga harus menghargai kepada orang asing, kepada orang-orang yang tidak mereka kenal. Jemaat yang kasih, bacaan kita pada saat ini juga memanggil kepada kita untuk kita bersikap ramah terhadap orang lain. Dan kita juga dipanggil untuk mau melakukan keramah tamahan kepada orang lain. Seperti di dalam bacaan kita ini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bacaan kita ini adalah cerita ketika Tuhan nubuatnya ditentang oleh Nabi Hananya. Yeremia memberitakan Israel akan mengalami penghukuman 70 tahun. Baru setelah itu mereka boleh kembali ke tanah perjanjian. Hananya memberikan nubuatan yang manis walaupun palsu. Hanya dalam waktu 2 tahun Tuhan nanti akan memulangkan umatnya. Perabot-perabot bait Allah akan dikembalikan lagi setelah 2 tahun tersebut. Tapi akhirnya Tuhan menghukum kepada Hananya yang bernubuat palsu untuk menyenangkan hati umat Tuhan. Yeremia ditolak. Para murid yang sangat sederhana ada kemungkinan besar ditolak. Bahkan para murid di tengah-tengah dunia ini oleh Tuhan Yesus digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat yang ke-16. Mereka begitu lemah, mereka begitu tidak berdaya, tetapi mereka dipanggil menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Dan para murid melakukan tugas itu. Maka Tuhan kemudian menghibur hati para murid. Tuhan mengokohkan pengharapan para murid bahwa Allah tetap akan melakukan keramah tamahannya kepada para murid. Sehingga para murid akan mengalami ada orang yang menyambut mereka. Menyediakan apa yang mereka butuhkan. Bahkan memberikan kepada mereka mungkin hal yang paling sederhana. Secangkir air sejuk akan mereka terima. Sehingga Tuhan berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun
kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jemaat yang kasih, melalui firman yang kita terima pada saat ini, kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita hidup melakukan keramah tamahan. Karena Tuhan lebih dahulu sudah melakukan keramah tamahnya kepada kita. Bahkan pada hari penghakiman nanti, Tuhan akan minta pertanggungjawab seluruh umat manusia termasuk kepada para muridnya. Dan apa yang dilakukan oleh para murid, apa yang kita lakukan kepada saudara kita yang paling hina, sejatinya itu kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Bisa kita lihat di Matius 25 ayatnya yang ke-40, 44 dan ke-45. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jemaat yang kasih, kita bersyukur kita menerima keramah tamahan dari Tuhan, sehingga saudara dan saya, seluruh warga jemaat sampai saat ini diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Namun karena wabah COVID ini kita juga sadar, banyak warga jemaat, khususnya para lansia, yang merasa sepi. Karena tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, baik melalui pertemuan kampung maupun pertemuan di gereja. Kondisi ekonomi warga jemaat, kondisi ekonomi kita semuanya juga mengalami penurunan. Karena sekarang banyak usaha yang seret. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan mengokohkan kita. Karena ternyata Tuhan peduli kepada umatnya. Tuhan care kepada kita. Bahkan Tuhan selalu melakukan keramah tamahnya kepada kita. Amin jemaat. Pandangan kita tentang Tuhan itu akan mempengaruhi teologi kita. Dan teologi kita akan mempengaruhi gaya hidup kita. Kalau kita memandang Tuhan itu Tuhan yang tidak peduli, tentu akan mempengaruhi kehidupan kita yang tanpa harap. Tetapi umat Tuhan memiliki pandangan, Allah kita itu Allah yang mengasihi kita, Allah yang penuh keramah tamahan kepada kita, Allah yang peduli kepada kita. Itu yang membuat kita tetap teguh, punya pengharapan dalam suasana apapun juga, termasuk di dalam wabah corona saat ini. Yang kedua jemaat, di samping kita boleh mengalami keramah tamahan dari Tuhan, mungkin kita juga mengalami keramah tamahan dari sama kita. Kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk menyaksikan karya keselamatan Tuhan melalui keramah tamahan kita kepada orang lain. Maka suasana seperti saat ini ada suasana yang tepat kita menunjukkan keramah tamahan kita kepada sesama kita. Dengan membantu mereka, peduli kepada mereka, mendoakan mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka. Itulah kesaksian kita akan keselamatan yang sudah kita terima. Dan yang ketiga jemaat,
Keramah tamahan bukan hanya kita alami, tetapi keramah tamahan kiranya boleh menjadi corporate culture, menjadi budaya organisasi kita. Corporate menjadi community culture, menjadi budaya komunitas kita. Keramah tamahan kiranya meresapi seluruh pelayan kita, tindakan kita, kata-kata kita, dan apapun yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Maka perlu sekali baik pengurus kelompok, baik pengurus komisi, kita majelis, para among tamu di depan, dan semua pelayan Tuhan, kita perlu meresapi bahwa pelayanan kita ini didasarkan atas keramah tamahan, karena kita sudah lebih dulu menerima keramah tamahan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat hening sejenak. Saat hening cukup. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan di sepanjang abad, kita memperbaharui iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita menyatu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu kini sampai selama-lamanya, karena kami anak-anak-Mu selalu merasakan kasih setia dan keramah tamahan dari Tuhan. Itulah yang membuat hati kami menjadi kuat, pengharapan kami kokoh. Dalam suasana apapun juga, kami bisa tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, karena kami selalu mengingat kepada kemurahan dan keramah tamahan-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh warga jemaat di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya warga jemaat Tuhan lengkapi dengan segala berkat-Mu, baik berkat kecukupan, kesehatan, kedamaian hidup, kerukunan, kesentosaan iman. Ya Tuhan, jemaat-Mu kiranya juga Tuhan jauhkan dari bahaya. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Sebaliknya segala pergumulan warga jemaat kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang sakit, baik sakit di rumahnya maupun di rumah sakit, kami serahkan di dalam pimpinan dan kasih Tuhan sendiri. Kiranya perawatan yang mereka terima, obat yang mereka terima, doa kami semuanya Tuhan berkati, sehingga saudara kami yang sakit kemudian mendapatkan tambahan kekuatan, tambahan kesehatan, dan akhirnya menerima kesembuhan sempurna karena pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saudara kami yang mengalami beban-beban kehidupannya, karena beban ekonomi,
beban permasalahan yang mereka hadapi. Ada yang bermasalah di dalam keluarganya, ada yang memiliki masalah di dalam pekerjaannya, dan bermacam-macam beban yang lain. Kami serahkan beban ini dalam tangan Tuhan, karena kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau yang berjanji kepada kami, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan kepada kami, sehingga saudara kami yang terbeban kemudian mendapatkan kelegaan karena pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan, tidak lupa kami juga serahkan kepada lembaga-lembaga Kristen, baik lembaga kesehatan Kristen, lembaga sosial Kristen, lembaga pendidikan Kristen. Kiranya lembaga-lembaga Kristen yang saat ini tentu juga mengalami beban yang tidak ringan dengan adanya wabah COVID-19 ini. Tuhan yang menyertai para pembinanya, Tuhan yang menyertai para pengurusnya, Tuhan yang menyertai para pelaksananya, sehingga lembaga-lembaga Kristen ini tetap melayani Tuhan di bidang pekerjaan mereka masing-masing, sehingga keselamatan yang dari Tuhan nyata di tengah-tengah bumi ini. Tuhan, tidak lupa kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintah bangsa kami yang ada di pusat sampai di daerah. Kiranya Tuhan yang menyertai para pemimpin bangsa kami ini. Mampukanlah mereka mengambil keputusan dengan tepat dalam kondisi krisis, kondisi sulit saat ini. Pada sisi lain kami mohon pertolongan Tuhan, orang-orang, kelompok-kelompok yang mencoba mengambil air keruh di dalam suasana COVID ini, mengail di air keruh di dalam suasana COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menyadarkan mereka semuanya. Suasana seperti ini adalah suasana di mana kita perlu saling bahu-membahu, tolong-menolong, mencari solusi bersama-sama, sehingga bangsa kami bisa keluar dari suasana kritis yang tidak ringan ini. Maka jalannya bangsa dan negara kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi panduan dan acuan kami semuanya, kiranya Tuhan yang melestarikannya, sehingga kami yang berbeda-beda kepentingannya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda sukunya, bisa bekerja bersama-sama di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami saat ini sampai akhirnya nanti di dalam pimpinan Tuhan. Dosa kesalahan kami Tuhan mengampuninya, karena segala doa syukur kami, doa syafaat kami ini kami naikkan kepadamu dalam satu nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita mengucapkan amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 363 bait pertama. Bagimu Yesus ku serahkan.
Bapak Ibu, marilah kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Doa saya hantarkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sumber berkat dan pertolongan kami, perkenankanlah kami jemaat-Mu menghadap kehadirat-Mu kembali, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami saat ini dalam keadaan damai sejahtera. Terima kasih pula kami panjatkan karena Tuhan telah menyertai kami, sehingga jalannya ibadah saat ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari awal hingga menjelang akhir, semua karena bimbingan Tuhan saja. Ya Tuhan, kami merasakan begitu besar berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat ketentraman, bahkan berkat rezeki yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Untuk itu Tuhan, pada ibadah saat ini, kami mengaturkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Persembahan yang kami kumpulkan ini walaupun sedikit, namun kami percaya Tuhan berkenan memberkati dan menyucikan, sehingga persembahan kami ini dapat berguna sebagai sarana untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, mampukanlah kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, sehingga hidup kami dimanapun berada, kami selalu berbuat kasih kepada sesama. Ya Tuhan, kepada hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kebijaksanaan, sehingga dalam menjalankan tugasnya betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ibadah ini akan berakhir. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan Tuhan, mohon bimbingan Tuhan, sehingga perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Demikian Tuhan yang menjadi permohonan kami. Ada kekurangannya, kiranya Tuhan yang melengkapi. Terdapat dosa dan kesalahan, Tuhan berkenan untuk mengampuni. Berkat Tuhan kami minta, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Malah kita menerima pengutusan dari Tuhan melalui Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin.
Terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara diutus, jadilah saksi Kristus. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Jika padaku dinyatakan